Baik. Selamat malam semuanya. Kita akan mulai sesi 2 webnya ya. Jadi maksimal hari ini kita melaksanakan kurang lebih 2 jam. 2 jam durasinya. Kemudian yang akan kita bahas malam ini di antaranya yang pertama materi kita terkait akuntansi, siklus akuntansi tahap penyelesaian, yaitu mulai dari penyesuaian neraca lajur sampai dengan neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian kita akan membahas tugas satu, ya, tugas satu. Jadi untuk yang belum melaksanakan tugas, belum mengerjakan tugas, segera mungkin untuk menyelesaikannya. Izin share screen ya. Nah, baik, sudah muncul screen saya di sana? Sudah, Bu. Sudah ya. Kita mulai. Kita akan berbicara dahulu terkait siklus akuntansi perusahaan jasa khusus tahap penyelesaian. Oke. Nah, dasar pembukuan di akuntansi perusahaan jasa itu ada accrual basis dan cash basis. Jadi ada dua model pencatatan, bisa dengan accrual basis dan cash basis. Saya jelaskan yang accrual basis dulu ya. Yang accrual basis itu adalah metode pencatatan transaksi sesuai dengan tanggal terjadinya. Jadi meskipun si transaksinya ini tunai ataupun kredit, tetap akan dicatat sesuai dengan tanggal transaksi. Itu kalau kita pakai accrual basis. Nah, kalau kita pakai cash basis, metode yang kedua, transaksi itu hanya dicatat ketika berkaitan dengan kas saja. Itu. Jadi kalau transaksinya tunai, baru kita catat. Kalau misalkan beli atau jual sesuatu secara kredit, kalau dasarnya adalah cash basis, ya tidak akan dicatat dulu sebelum terjadi pembayaran. Nah, konsekuensinya apa dari kedua model ini gitu ya? Konsekuensinya adalah kalau cash basis kita tidak memerlukan penyesuaian, sementara yang accrual basis kita memerlukan adanya jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan transaksi-transaksi yang pada akhir bulan atau akhir periode ini harus direalisasikan. Itu antara accrual basis dengan cash basis bedanya. Bisa dipahami ya? Nah, kenapa ada jurnal penyesuaian? Karena kita melakukan pencatatan dengan accrual basis. Ini eh, jurnal-jurnal yang perlu kita sesuaikan. Jadi banyak sekali pertanyaan di forum diskusi. Apa saja yang harus disesuaikan, kemudian bagaimana cara pencatatannya. Nah, ini adalah pos-pos yang perlu di jurnal dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama itu pos-pos deferred. Pos-pos deferred itu terdiri dari biaya-biaya dibayar di muka dan pendapatan-pendapatan diterima di muka. Biaya dibayar di muka ini contohnya, ya, contohnya biaya dibayar di muka ini adalah jika misalkan kita menyewa gedung kantor untuk 1 tahun, katakanlah mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025 misalkan gitu ya. Kemudian kita bayar sewanya ini di awal Januari 2025 secara keseluruhan untuk 1 tahun ke depan. Nah, itu disebut dengan biaya dibayar di muka. Otomatis, pembayaran yang kita lakukan untuk 1 tahun ke depan kan dilakukan di bulan Januari. Nah, kalau kita akui sebagai beban, maka ini akan berpengaruh terhadap posisi laba dan rugi. Sehingga untuk mengantisipasinya, kita akan simpan di sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka itu bagian dari akun aset. Jadi apa yang sudah kita bayar untuk 1 tahun ke depan, kita akui dulu sebagai aset, kemudian setiap bulan akan kita realisasikan. Nah, perealisasiannya ini membutuhkan yang namanya jurnal penyesuaian. Jadi yang tadinya posisinya itu aset, kemudian setelah disesuaikan akan menjadi beban sesuai dengan nilai realisasinya. Jadi tidak sekaligus ya per bulan atau per periode tertentu.
Nah, kalau pendapatan diterima di muka, ini kita anggap sebagai hutang. Jadi pendapatan diterima di muka ini eh, hak kita memang, tapi pekerjaannya belum selesai diberikan kepada customer. Sama halnya dengan sewa tadi ya, misalkan ada pekerjaan untuk 1 tahun ke depan, dari bulan Januari sampai Desember 2025. Tapi customer kita sudah bayar dari awal bulan Januari. Nah, ini kita anggap sebagai pendapatan diterima di muka, yang setiap bulan itu harus direalisasikan melalui jurnal penyesuaian. Nanti enaknya kita langsung ke pembahasan tugas ya. Nah, kemudian yang perlu disesuaikan selanjutnya adalah pos-pos accrued. Terdiri dari biaya yang masih harus dibayar atau simpelnya bisa kita katakan sebagai hutang ya. Misalkan gaji, gaji itu kan dibayarkannya tak biasanya tanggal 1 gitu ya. Tapi kan pekerjaannya sudah dilakukan di bulan sebelumnya. Nah, maka ketika tutup buku di bulan tersebut, sedangkan tanggal gajian belum datang, berarti perusahaan harus menyesuaikannya dulu sebagai hutang gaji atau gaji yang masih harus dibayar. Itu. Kemudian pos-pos accrued lainnya terdiri dari pendapatan-pendapatan yang masih harus diterima atau singkatnya kita sebut sebagai piutang. Jadi hak-hak perusahaan yang belum diterima, nah itu disebutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima atau piutang. Kemudian yang perlu disesuaikan selanjutnya adalah aktiva tetap. Nah, kalau aktiva tetap ini kaitannya dengan penyusutan. Karena setiap periode aktiva tetap itu harus disusutkan, gitu ya. Khusus untuk aktiva tetap yang dapat disusutkan. Karena ada jenis aktiva tetap yang tidak menyusut, yaitu tanah. Nah, jadi yang bisa disusutkan apa saja selain tanah? Peralatan, kendaraan, gedung, nah itu bisa disusutkan. Itu. Kemudian, nah ini tiga ini ya yang harus kita sesuaikan di jurnal penyesuaian. Selanjutnya, cara pencatatan untuk biaya-biaya dibayar di muka. Nah, cara pencatatannya bisa dicatat pada perkiraan harta atau aset, seperti yang saya contohkan tadi, misalkan jadi sewa dibayar di muka, gitu ya, karena sewa dibayar di muka bagian dari aset, kemudian bisa juga dicatat pada perkiraan biaya. Nah, ini sebetulnya terdapat perbedaan pendekatan dalam pencatatan. Pendekatan dalam pencatatan itu ada dua jenisnya. Jadi ada pendekatan laba rugi dan pendekatan neraca. Nah, kalau pendekatan laba rugi berarti dicatatnya sebagai biaya. Sementara kalau pendekatan neraca berarti dicatatnya sebagai harta. Konsekuensinya apa? Kalau kita pakai pendekatan laba rugi, berarti nanti di akhir periode pencatatan kita memerlukan yang namanya jurnal pembalik. Nah, sementara kalau kita melakukan pencatatan dengan pendekatan harta, ini konsekuensinya tadi ada yang namanya penyesuaian gitu. Untuk pemula yang lebih mudah yang mana? Yang lebih mudah untuk pemula adalah pencatatan dengan pendekatan harta gitu. Karena melakukan jurnal pembalik itu caranya sedikit berbeda ketika kita melakukan penyesuaian. Kalau melakukan pendekatan laba rugi tadi ya. Kemudian cara pencatatan untuk pendapatan-pendapatan diterima di muka bisa dicatat pada perkiraan hutang dan bisa dicatat pada perkiraan pendapatan. Nah, di pos-pos accrued ini tadi yang sudah saya bahas ya, ada biaya-biaya yang masih harus dibayar dan pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian setelah kita melakukan jurnal penyesuaian, kita akan memasukkan data ke worksheet atau bahasa Indonesianya neraca lajur adalah kertas berkolom sebagai kertas kerja untuk membantu menyusun laporan keuangan. Nah, neraca lajur itu bentuknya boleh yang 6 kolom, 8 kolom, dan 10 kolom gitu. Untuk pemula lebih baik yang mana? Lebih baik yang 10 kolom karena biasanya lebih detail dan lebih jelas gitu ya. Nah, sebetulnya neraca lajur ini adalah
tahap yang bisa kita skip ya dalam siklus akuntansi. Jadi boleh untuk tidak menggunakan neraca lajur. Tapi catatannya ketika tidak menggunakan neraca lajur, maka tingkat konsentrasi kita harus lebih tinggi karena kita harus menggabungkan data dari neraca percobaan, jurnal penyesuaian, sampai nanti ke laporan keuangan. Gitu. Di aplikasi-aplikasi akuntansi juga jarang yang menggunakan neraca lajur ya, karena memang boleh ditinggalkan gitu. Nah, karena untuk pemula, maka neraca lajur ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Nah, ini contoh yang ada di sini adalah neraca lajur 10 kolom. 10 kolom, kita perhatikan di sini ada nomor akun, kemudian ada nama perkiraan atau nama akun ya. Kemudian ada kolom neraca saldo. Neraca saldo itu bisa dari neraca percobaan juga sama ya dimasukkan ke sini datanya. Kemudian ada penyesuaian, berarti dari jurnal penyesuaian kita pindahkan datanya ke sini. Selanjutnya ada neraca saldo disesuaikan. Isinya adalah gabungan data dari neraca saldo dengan penyesuaian. Nah, di sini biasanya yang membuat pusing gitu ya. Yang membuat pusing di sini kenapa? Karena kita menggabungkan data dari neraca saldo dan penyesuaian. Nah, di mana debit kreditnya pasti beda-beda gitu. Jadi kita harus perhatikan betul perpindahan datanya. Nah, misal kalau di neraca saldo ini saldonya di debit, sementara di penyesuaian di kredit, maka kita harus mengurangkan nominal yang ada di debit dengan di kredit. Nanti lebih besar mana, baru kita simpan neraca saldo disesuaikannya di debit atau kredit. Ini biasanya membutuhkan konsentrasi yang tinggi ya. Nah, catatannya nilai akhir neraca saldo, penyesuaian, dan neraca saldo disesuaikan itu harus balance antara debit dan kreditnya. Itu catatannya. Kemudian lanjut ke laba rugi dan neraca. Apa saja yang masuk ke kolom laba rugi? Yang masuk ke kolom laba rugi itu adalah akun-akun nominal. Akun nominal itu adalah akun yang setiap periodenya harus habis jumlahnya. Contohnya apa? Contohnya pendapatan dan beban. Jadi akun nominal itu hanya terdiri dari pendapatan dan beban. Maka ketika kita menyusun neraca lajur, lalu setelah mengisikan neraca saldo disesuaikan, kita langsung saja kelompokkan. Kalau misalkan akunnya pendapatan dan beban, berarti kita langsung masukkan ke kolom laba rugi. Kalau misalkan ternyata akunnya akun harta, kewajiban, dan modal, atau kita sebut juga sebagai akun real, nah itu nanti kita masukkan ke neraca gitu. Hasil akhirnya bagaimana? Idealnya nanti jumlahnya antara kolom laba rugi dan neraca, baik debit maupun kreditnya itu akan berbeda. Namun selisihnya akan sama. Ya, selisihnya akan sama dan ini menunjukkan apakah perusahaan laba atau rugi. Jadi sebelum kita masuk ke laporan keuangan, ketika selesai mengerjakan neraca lajur, maka kita sudah bisa tahu perusahaan ini untung atau rugi sih gitu ya. Nah, baru kita pindahkan ke format-format laporan keuangan. Itu untuk neraca lajur. Selanjutnya, ini tadi pembagian kelompok akun ya. Silakan dicatat. Pembagian kelompok akun itu terdiri dari akun real dan akun nominal. Akun real ini akan tetap hidup selama perusahaan hidup. Jadi dari awal pendirian sampai mungkin nanti perusahaan berakhir, akun real ini tidak akan berubah atau jumlahnya mungkin akan terus bertambah gitu ya. Apa saja isinya? Ada aktiva, kewajiban, dan modal. Kemudian akun nominal, tadi akun yang harus bernilai nol di akhir periode. Ini terdiri dari akun pendapatan dan beban. Nah, kenapa ada jurnal penutup? Karena di akun nominal ini nanti di akhir periode harus nol. Makanya kita bikin jurnal penutup. Gitu. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan di akuntansi itu terdiri dari 5 laporan keuangan ya, sesuai standar. Di sini saya cantumkan 4 karena yang satu adalah
laporan yang isinya narasi, narasi terkait metode perhitungan dan lain sebagainya dari laporan-laporan sebelumnya. Nah, laporan yang kita pelajari ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca atau laporan posisi keuangan ya, sekarang namanya laporan posisi keuangan, kemudian ada laporan aliran kas. Untuk formatnya, nah ini format dari laporan laba rugi. Jadi di atas ini harus ada nama perusahaan, kemudian judul laporannya apa dan periodenya kapan, gitu ya. Kemudian ada revenue atau pendapatan. Di sini karena kita sedang mempelajari perusahaan jasa, maka pendapatannya disebut dengan service revenue atau pendapatan jasa. Kemudian dikurangkan dengan beban-beban. Nah, di sini beban-bebannya sesuai dengan kebutuhan ya. Ada urutan tidak untuk penulisan beban? Sebetulnya tidak ada ya. Jadi kalau misalkan ada beban lain-lain, nah itu harus disimpan paling bawah gitu. Nah, ini eh, format dari laporan laba rugi. Jadi yang dimasukkan ke laporan laba rugi itu hanya akun pendapatan dan beban. Fungsi dari laporan laba rugi itu untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau rugi. Gitu. Ini yang paling populer ya. Kemudian ada laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini untuk mengetahui apakah setelah satu periode perusahaan atau owner mengalami penambahan modal atau pengurangan modal. Formatnya kurang lebih seperti ini. Jadi masih ya di atas harus ada judul, kemudian di dalamnya itu ada jumlah modal di awal periode ditambah dengan laba kalau terjadi laba. Kalau rugi gimana? Kalau rugi ya berarti mengurangi modal gitu ya. Jadi berkurang. Kemudian prive juga akan mengurangi modal. Hasilnya nanti ada modal di akhir periode. Jadi catatannya kalau perusahaan memperoleh laba berarti dia akan menambah modal. Kalau perusahaannya rugi berarti dia akan mengurangi modal. Dan prive atau pengambilan pribadi itu selalu mengurangi modal, gitu ya. Kalau perusahaannya bentuk PT gimana? Berarti kalau bentuk PT yang mengurangi modal itu selain rugi, ada juga dividen. Nah, kalau di perusahaan perorangan namanya prive, kalau di perusahaan perseroan terbatas namanya dividen. Ya. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ada dua bagian ya. Ada bagian kiri itu terdiri dari aset, kemudian bagian kanan itu terdiri dari kewajiban dan modal. Nah, di bagian kiri, di bagian aset atau harta, harta itu di sini dibedakan menjadi harta lancar dan harta tetap. Harta lancar itu disusun sesuai dengan tingkat likuiditas, ya. Tingkat likuiditas itu seberapa cepat aset itu dapat ditukar dengan yang lainnya, gitu ya. Makanya yang menjadi apa urutan pertama di aset lancar adalah kas, karena kas itu bisa dengan mudah langsung ditukar dengan barang yang dibutuhkan, gitu. Selanjutnya disusun mulai dari piutang sampai dengan eh, biaya dibayar di muka juga bisa disimpan di sini ya. Kalau aset tetap itu berarti untuk aset-aset yang bertahan digunakan lebih dari 1 tahun. Nah, misalkan apa peralatan, kemudian kendaraan, disertai dengan akumulasi penyusutannya. Jadi, sebagai informasi, penyusutan di dalam akuntansi itu punya 3 istilah yang berbeda. Ada depresiasi, ada amortisasi, dan ada depresi. Ya, depresiasi itu adalah penyusutan untuk harta tetap berwujud, gitu.
Kemudian amortisasi itu jenis penyusutan untuk harta tetap tidak berwujud. Harta tetap tidak berwujud contohnya apa? Contohnya misalkan franchise, nama baik, kemudian royalti. Nah, itu ya. Kemudian ada depresi. Nah, depresi itu adalah penyusutan untuk bahan tambang dan mineral. Tuh. Nah, itu masuknya nanti si akumulasi penyusutannya ini dijadikan sebagai pengurang nilai historis aset tetap gitu ya. Kemudian di sisi kanan itu ada yang namanya liabilities atau kewajiban. Nah, kewajiban juga terbagi menjadi kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar atau kita bisa juga sebut kewajiban jangka pendek, berarti kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Sementara kewajiban jangka panjang berarti bisa dibayar lebih dari 1 tahun. Nah, selanjutnya ada owner's equity atau ekuitas pemilik ya. Berarti di sini adalah modal, modal pemilik. Tapi modal yang dimasukkan ke sini adalah modal hasil perhitungan laporan perubahan ekuitas, bukan modal dari data awal atau data yang kita simpan di neraca lajur, ya. Jadi modal yang dimasukkan ke sini ke laporan posisi keuangan adalah modal yang berasal dari laporan perubahan modal, gitu. Selanjutnya ada laporan aliran kas. Nah, laporan aliran kas sebetulnya bisa disusun dengan dua metode ya. Ada metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung biasanya kita ambil data langsung dari jurnal, sementara model yang tidak langsung biasanya kita peroleh dari laporan-laporan lainnya gitu. Nah, ini contoh laporan arus kas dengan metode langsung. Baik dengan metode langsung maupun tidak langsung, arus kas itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Ada arus kas dari aktivitas operasi atau cash flow from operating activity. Kemudian ada aliran kas dari aktivitas investasi dan ada aliran kas dari aktivitas pendanaan atau financing. Bedanya investasi dengan financing ya. Jadi kalau activity of investing atau aktivitas investasi itu biasanya berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset tetap. Sementara untuk pendanaan, aktivitas pendanaan itu berkaitan dengan pinjaman jangka panjang, kemudian permodalan-permodalan seperti pembelian saham, obligasi, dan lain-lain. Itu. Nah, ini adalah format dari laporan arus kas. Seperti itu. Satu lagi, laporan keuangan itu adalah catatan atas laporan keuangan namanya. Jadi, isinya adalah narasi yang menjelaskan metode perhitungan yang di apa diterapkan di laporan-laporan keuangan sebelumnya. Itu. Nah, selanjutnya ada proses jurnal penutup. Jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun nominal. Tadi, akun nominal itu kan pendapatan dan beban. Pendapatan, nah di sini kontra akunnya itisar laba rugi. Kemudian beban-beban kontra akunnya itisar laba rugi juga. Di sini juga ada pengakuan laba atau rugi ya. Kontra akunnya modal, kemudian ada prefill kontra akunnya juga modal. Nanti kita lihat di prakteknya ya, seperti apa. Kemudian setelah jurnal penutup ada yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Jadi neraca saldo setelah penutupan ini isinya adalah akun real atau akun harta, hutang, dan modal. Jadi 3 akun ini. Dan selanjutnya ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu tujuannya untuk mengembalikan metode pencatatan agar dapat kembali ke metode semula. Nah, yang dibalik apa saja? Ini ya, biaya-biaya dibayar di muka yang dicatat pada perkiraan beban, kemudian pendapatan diterima di muka yang dicatat pada perkiraan pendapatan,
biaya-biaya yang masih harus dibayar, dan pendapatan yang masih harus ditagih. Itu mungkin materi kita hari ini. Ada yang mau didiskusikan dulu sebelum saya lanjutkan ke pembahasan tugas satu? Silakan. Apakah ada yang mau didiskusikan? Baik, kalau tidak ada, kita langsung ke pembahasan tugas satu ya. Oke, sudah pegang soalnya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Di tugas satu, nah, di tugas satu itu sebetulnya soalnya cukup mudah ya. Cukup mudah, mudah sekali bahkan ya. Soalnya di sana ada data PT Tanduk Kelinci, betul? Betul ya? Ada Ya, eh, ada data PT Tanduk Kelinci, perusahaan jasa yang sedang menyusun laporan keuangan akhir tahun per 31 Desember 2024. Datanya ada di tabel. Silakan sambil dilihat soalnya ya. Datanya ada di tabel. Di sana ada data akun, debit, kemudian kredit. Gitu. Akunnya di sana terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan, utang usaha, modal, prive, pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, beban listrik. Udah ya, segitu ya. Oke. Iya. Nah, itu ada kas di debit itu 18 juta. Kemudian piutang usahanya 7 juta, perlengkapannya 6 juta, peralatannya 30 juta, akumulasi penyusutannya di kredit 6 juta, hutang usahanya di kredit 4 juta, kemudian modalnya di kredit 40 juta, privenya di debit 5 juta, pendapatan jasa di kredit 35 juta, beban gaji di debit 10 juta, beban sewa di debit 8 juta, dan beban listrik di debit 2 juta. Jadi kalau kita totalkan, ya, kalau kita totalkan di data awal itu namanya neraca saldo ya, neraca saldo. Kalau kita totalkan, nah kurang lebih, ini saya sudah masukkan ke format neraca lajur, ya, data awalnya. Boleh dicek sama-sama. Nah, ini tadi data-data yang saya sebutkan sudah saya masukkan ke namanya neraca percobaan atau trial balance ya. Eh Selisih 1 juta ya, kanan kiri tidak sama jumlahnya. Betul? ya betul, Bu. Betul ya. Kanan kiri tidak sama jumlahnya. Gitu. Yang debit itu 86 juta jumlahnya, sementara yang kredit 85 juta. Itu selisih 1 juta. Oke. Belum kita apa-apakan ya, dibiarkan saja dulu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke data penyesuaian. Kita lanjutkan ke data penyesuaian. Informasi penyesuaian per 31 Desember 2024 yang pertama, perlengkapan yang tersisa itu 2 juta. Ya, perlengkapan yang tersisa 2 juta. Sementara di data awal kita lihat perlengkapan itu berapa nominalnya? 6 juta, Bu. 6 juta ya. 6 juta. Iya. Nah, kalau datanya itu yang tersedia adalah yang tersisa, berarti kita harus cari yang sudah terpakai dulu. Yang sudah terpakai dulu. Nah, kalau tadi data awalnya itu 6 juta, nah sisanya tadi 2 juta gitu ya.
seperti ini. 6 juta dikurangi 2 juta berarti yang terpakai adalah 4 juta. Ya. Yang 4 juta ini, yang 4 juta ini kita sesuaikan menjadi seperti ini jurnalnya. Nah, beban perlengkapan 4 juta di debit dan perlengkapan di kredit 4 juta gitu. Di debit kita pilih akun beban perlengkapan. Kenapa? Karena setiap di akuntansi itu segala sesuatu yang sudah digunakan atau dinikmati maka kita anggap sebagai beban gitu. Ya, jadi kita masukkan di debit itu beban perlengkapan. Selain itu, saldo normal beban itu ada di debit. Saldo normal itu kalau bahasa mudahnya adalah tempat di mana akun tersebut bertambah gitu ya. Di awal mungkin sudah baca referensi dari 5 kelompok akun yang ada di perusahaan jasa, yaitu kelompok harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Itu bertambahnya beda-beda kan ya. Harta bertambahnya di debit, kemudian kewajiban bertambahnya di kredit, modal bertambahnya di kredit, pendapatan bertambahnya di kredit, dan beban bertambahnya di debit gitu. Nah, maka di debit ini kita simpan akun beban perlengkapan. Nah, sementara di kreditnya, karena ini kita menganut sistem double entry ya, double entry itu adalah sistem pencatatan akuntansi yang mengharuskan pencatatan menggunakan 2 akun atau lebih gitu. Kanan kiri harus sama, debit kredit harus sama gitu ya. Nah, di kreditnya kita simpan perlengkapan. Karena yang 4 juta itu kan sudah terpakai, maka otomatis akan mengurangi jumlah perlengkapan. Sehingga perlengkapannya kita kurangkan di sebelah kredit sebesar 4 juta. Itu untuk soal yang pertama. Saya rasa sampai ke jurnal penyesuaian setelah saya periksa beberapa yang sudah mengerjakan tugas, sudah paham sampai di sini. Sudah sampai bisa membuat jurnal penyesuaian. Hanya saja kebanyakan yang saya temukan adalah tidak seperti ini pengemasannya gitu. Ya, jadi ada yang ditulis saja gitu ya. eh atau pakai tabel sih, tapi tidak seperti ini. Nah, maksud saya bentuk jurnal umum yang terstandar itu seperti ini ya. Jadi ada tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Nah, ini adalah bentuk jurnal terstandar. Gitu. Kemudian kita beralih ke eh, poin yang kedua ya. Poin yang kedua, penyusutan peralatan sebesar 3 juta. Ya, kalau ada soal seperti ini, berarti akun yang terkait dengan ini adalah beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Pokoknya itu aja. Jadi kalau ada soal penyusutan aset tetap, pasti di debitnya itu beban penyusutan dan di kreditnya itu akumulasi penyusutan. Tinggal kita ganti aja aset tetapnya apa, apakah peralatan, kendaraan, gedung, atau lain sebagainya gitu ya. Nah, ini penyusutannya 3 juta, maka di debit itu bertambah beban penyusutan peralatan 3 juta dan di kredit ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta. Gitu. Kemudian poin ketiga, gaji yang masih harus dibayar sebesar 2 juta. Nah, kalau ada kata masih harus dibayar, artinya ya belum dibayar. Kalau belum dibayar, berarti itu namanya hutang, gitu ya. Nah, hutang itu saldo normalnya bertambah di sebelah kredit. Sementara pekerjaannya, kalau gajinya masih harus dibayar, artinya pekerjaannya itu sudah selesai gitu. Sudah perusahaan nikmati tenaga dari karyawan, maka kita anggap sebagai beban. Ya, maka di debitnya kita tambahkan beban gaji dan di kreditnya kita akui sebagai hutang gaji karena tadi belum dibayar. Jumlahnya masing-masing 2 juta. Gitu. Selanjutnya,
Poin keempat, sewa dibayar di muka sebesar 2 juta dari total beban sewa ya. Nah, ini karena di data awal tadi sewa itu dicatat sebagai beban, ya 8 juta ya beban sewa. Artinya perusahaan menggunakan tadi pendekatan laba rugi, di mana setiap pembayaran itu diakui dulu sebagai beban. Nah, di sini dikatakan dengan jelas ya bahwa sewa dibayar di muka sebesar 2 juta. Maka yang terrealisasi atau sisanya gitu ya, yang terrealisasinya berarti kan dari 8 juta itu baru 6 juta. Jadi sisanya 2 juta. Nah, yang 2 juta ini kita masukkan ke sewa dibayar di muka karena belum direalisasikan yang 2 juta. Kemudian beban sewanya juga 2 juta. Gitu. Kenapa seperti ini? Karena tadi pakai pendekatan laba rugi. Jadi yang disesuaikan bukan angka yang sudah direalisasikan, tapi sisanya gitu. Kalau kita menggunakan pendekatan laba rugi di awal. Seperti itu. Nah, ini nanti yang perlu kita lakukan jurnal pembaliknya gitu. Yang terakhir ya, data yang terakhir. Seperti itu jurnal penyesuaiannya, total jurnal penyesuaian ini ada 11 juta ya, 11 juta. Lalu proses selanjutnya apa? Nah, proses selanjutnya kita masukkan juga data eh, jurnal penyesuaian ke neraca lajur supaya nanti bisa terlihat transisinya gitu. Nah, tadi kan kita sudah masukkan ini data neraca percobaan atau data awal ya, sudah kita masukkan. Ternyata ada selisih 1 juta di mana total kredit itu kurang dari total debitnya. Kemudian kita masukkan data dari jurnal apa tadi penyesuaian. Jurnal penyesuaian kita masukkan. Sudah masuk semua ya. Kemudian tinggal kita kompilasikan data di trial balance dengan adjusting atau penyesuaian. Nah, caranya bagaimana? Ini kalau kas, kita tinggal pindahkan saja, masih di debit ya, karena dia tidak ada penyesuaian apapun. Kemudian sama halnya dengan piutang usaha juga masih kita tinggal pindahkan saja ke neraca saldo disesuaikan. Nah, kemudian untuk ini perlengkapan. Perlengkapan itu kan asalnya 6 juta di debit. Kemudian di penyesuaian perlengkapan itu ada pengurangan ya atau penggunaan sebesar 4 juta dan kita tadi simpannya di kredit di jurnal penyesuaian itu. Maka di neraca saldo disesuaikan jumlah yang akan kita masukkan sesuai dengan selisihnya. Jadi tadi kan di debit 6 juta, kemudian di penyesuaiannya 4 juta di kredit, maka sisanya ada 2 juta dan 2 juta itu di debit. Kenapa? Karena tadi saldo debitnya itu lebih besar dari saldo kreditnya. Itu tinggal kita pindahkan. Kemudian akun selanjutnya ini sewa dibayar di muka hanya ada tadi di penyesuaian di debit, maka kita tinggal pindahkan. Kemudian ini ada peralatan, tinggal kita pindahkan. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan, saldonya keduanya itu sama-sama di kredit, baik di trial balance atau neraca saldo pun di jurnal penyesuaian, maka kita jumlahkan saja dan kita simpan di neraca saldo setelah disesuaikan itu di sebelah kredit 9 juta. Kemudian Em, utang usaha juga masih seperti awal ya, tinggal kita pindahkan. Utang gaji tadi ada penambahan 2 juta di kredit, maka kita juga pindahkan ke neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya ada modal, tinggal kita pindahkan juga karena tidak ada transaksi lainnya. Kemudian prive juga tinggal kita pindahkan. Pendapatan jasa juga tinggal dipindahkan. Beban gaji bertambah ya, karena dua-duanya sama-sama di debit, maka di neraca saldo setelah disesuaikan juga dia saldonya ada di debit 12 juta. Kemudian beban sewa juga
Oh, beban sewa beda ya. Tadi beban sewa saldonya di debit, kemudian di penyesuaian di kredit 2 juta, maka sisanya 4 juta kita, 6 juta kita simpan di debit gitu. Kemudian beban listrik tinggal dipindahkan juga. Beban perlengkapan juga sama ya, dan beban penyusutan juga demikian. Kita lihat hasil dari neraca saldo disesuaikan. Itu di debitnya totalnya 91 juta, sementara di kreditnya 90 juta. Ini adalah eh, akibat dari memang saldo neraca awalnya itu tidak balance gitu ya, tidak sama. Nah, setelah neraca saldo disesuaikan kita buat gitu ya, maka kita berlanjut ke kolom laba rugi dan neraca. Ingat tadi yang dipindahkan ke kolom laba rugi itu adalah akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban. Gitu. Pendapatan dan beban tinggal kita pindahkan ya. Nah, sesuai dengan posisi debit kreditnya, tinggal kita pindahkan. Jumlahnya di sini kolom debitnya itu 27 juta, sementara kolom kreditnya 35 juta. Selisihnya 8 juta kita simpan di kolom dengan saldo yang lebih kecil gitu ya. Berarti kita simpan di debit. Sehingga, nah ini saldonya masing-masing 35 juta gitu. Kemudian neraca, kolom neraca berarti akun kas sampai dengan prive kita pindahkan ke neraca semuanya. Kemudian, nah ini saldo debitnya itu ada 64 juta, sementara saldo kreditnya 55 juta. Dan selisih di antara keduanya adalah 9 juta kita simpan di kolom kredit. Gitu. Nah, eh, yang ideal itu dalam menyusun neraca lajur seperti apa? Jadi, yang ideal itu seharusnya kolom laba rugi dengan neraca itu mereka sama-sama punya selisih, ya, sama-sama punya selisih. Selisihnya tapi beda posisi. Jadi, kalau di laba rugi selisihnya ada di debit, maka di neraca selisihnya ada di kredit. Kalau di laba rugi selisihnya ada di kredit, maka di kolom neraca selisihnya ada di debit. Sebaliknya, gitu ya. Tapi seharusnya jumlahnya sama. Nah, karena ini sudah terjadi kesalahan dari awal, maka kesalahannya akan terus berlanjut. Di mana di sini selisih antara kolom laba rugi dengan kolom neraca ini berbeda. Yang satu 8 juta, yang satu 9 juta. Tetap selisih 1 juta. Gitu ya. Selisih 1 juta. Nah, ini sebetulnya bisa dijadikan hasil analisis ya. Karena perbedaan 1 juta itu maka akan berpengaruh terhadap ketepatan angka untuk pelaporan gitu, untuk pelaporan keuangan. Ini kita sudah sampai di neraca lajur. Nah, kenapa saya minta ditugas tolong buatkan neraca saldo penyesuaian dan neraca saldo disesuaikan itu satu kolom seperti ini gitu supaya terlihat transisinya. Transisi atau perubahan angka-angkanya sehingga kita lebih mudah menganalisis gitu. Selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi ya. Masuk ke laporan laba rugi. Nah, kalau kita bentuk ke dalam laporan laba rugi kurang lebih seperti ini. Jadi tetap harus ada judulnya ya. Kemudian tadi pendapatan jasanya 35 juta, total bebannya 27 juta, maka perusahaan mendapatkan net income atau laba ya, laba 8 juta. Ini laporan laba ruginya. Kemudian laporan perubahan modalnya kurang lebih seperti ini. Modal awalnya tadi 40 juta di data, kemudian ada laba 8 juta dan ada pengambilan pribadi atau prive 5 juta.
Sehingga total modal akhirnya itu adalah 43 juta. Berarti di sini terjadi penambahan modal gitu ya bagi pemilik. Selanjutnya, laporan posisi keuangan. Nah, ini laporan posisi keuangan tidak akan pernah balance karena tadi di awal permasalahannya adalah ketidakbalancean 1 juta ya, ada selisih 1 juta. Maka di sini pun muncul lagi selisih 1 juta, di mana jumlah harta itu tidak sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Nah ini harta jumlahnya 50 juta, sementara kewajiban ditambah modal pemilik itu 49 juta. Nah, perlu diperhatikan di sini, modal yang dimasukkan ke laporan posisi keuangan adalah modal yang berasal dari ini ya, dari laporan perubahan modal, bukan modal di sini. Ya, kalau di sini sudah beda lagi. Tuh, seperti ini. Jadi hasil analisisnya apa ya menimbulkan ketidaksesuaian angka antara harta dengan kewajiban dan modal. Selanjutnya, nah untuk akun-akun tadi, akun-akun pendapatan dan beban, seharusnya kan dibuatkan jurnal penutup ya. Realisasinya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau tadi tidak terbayang kontra akun itu untuk apa dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti ini yang namanya jurnal penutup. Kuncinya adalah yang pertama, kalau kan yang ditutup itu pendapatan dan beban ya. Pendapatan itu kan saldo normalnya dikredit. Maka di jurnal penutupan, pendapatan itu akan kita simpan di debit. Lawan akunnya itu ikhtisar laba rugi. Kemudian beban sebelumnya kita simpan di debit. Nah, maka di jurnal penutupan kita harus melakukan sebaliknya. Maka beban itu kita simpan di kredit. Dan kontra akunnya atau akun lawannya itu adalah ikhtisar laba rugi. Ini penerapannya. Seperti ini ya. Kemudian di jurnal penutup juga kita harus mengakui yang namanya laba atau rugi. Tadi kan perusahaannya laba ya. Kalau laba itu nanti bisa menambah modal. Jadi modal itu kan tadi bertambahnya di sebelah kredit. Maka ketika terjadi laba, modal akan kita simpan di sebelah kredit tuh ya. Modal akan disimpan di sebelah kredit dan di debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Itu. Selanjutnya yang perlu kita tutup apa? Prive atau pengambilan pribadi. Karena nanti di periode berikutnya prive ini harus sudah nol nominalnya ya. Nah, maka prive itu tadinya kan prive kita simpan di debit ya. Nah, di jurnal penutup prive itu kita simpan di kredit dan modal disimpan di debit. Prive itu kan pengambilan ya, maka prive itu akan mengurangi modal. Tadi modal ingat bertambahnya di kredit. Kalau berkurang berarti sebaliknya di debit. Maka kita simpan eh, apa modal di sebelah debit karena ada pengurangan dalam bentuk prive. Ini adalah jurnal penutup ya, jurnal penutup. Setelah ini kita buat apa? Kita buat neraca saldo setelah penutupan. Nah, tinggal masuk-masukin aja nih. Neraca saldo setelah penutupan itu hanya akun-akun real ya. Kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, akumulasi, utang usaha, utang gaji, modal, prive kita masukkan ke sini. Itu. Dan jumlahnya tetap selisih 1 juta. Lalu apa dong yang bisa kita lakukan untuk menutupi selisih yang 1 juta itu? Ya, karena 1 juta itu muncul dari permasalahan awal, dari permasalahan data di awal, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengecekan kembali terhadap data-data keuangan yang sudah diinput sampai menjadi neraca tadi. Apa bisa kita lakukan penyesuaian supaya yang 1 juta itu bisa membalancekan gitu ya, jadi balance angkanya? Eh
sebetulnya kalau sudah sampai ke penyesuaian dan kita tidak tahu 1 juta itu apa, tidak bisa disesuaikan gitu. Jadi yang 1 juta itu kalau bisa dibilang salah di awalnya gitu ya, salah di awalnya. Maka kalaupun kita mau menyelesaikan lewat jurnal penyesuaian, itu kita harus tahu dulu yang 1 juta itu untuk apa. Baru kita bisa sesuaikan. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu 1 jutanya itu dari mana, ya kita tidak bisa menyesuaikan gitu. Jadi terus akan mengalami perbedaan nominal atau selisih nominal sampai akhir gitu. Ini buktinya sampai neraca saldo disesuaikan pun tetap jumlahnya tidak sama antara debit dengan kredit. Seperti itu ya. Jadi untuk menyelesaikan selisih yang 1 juta itu ya kita harus kembali lagi ke data awal gitu. Sebelum data awal berarti ketika penjurnalan transaksi sampai dengan neraca percobaan terbentuk. Kesalahannya ada di sana. Sementara di penyesuaian, tanpa kita mengetahui data apa yang harus diselesaikan di selisih 1 juta itu, kita tidak bisa melakukan penyesuaian. Karena penyesuaian juga harus pasti ya, akunnya akun apa, kemudian pengaruhnya kemana. Itu. Itu mungkin ya hasil tugas satu kita secara ideal seperti itu penjelasannya. Saya sekarang buka diskusi aja ya. Silakan, kita punya cukup banyak waktu untuk berdiskusi. Boleh, silakan yang mau bertanya atau mendiskusikan sesuatu, silakan. Adakah atau tidak ada ini? Halo, apakah masih menyaksikan saya malam ini? Sin Bu, izin Bu mau tanya Bu. Iya, boleh. Eh, ini Bu tentang yang tugas kemarin. Kan Hmm, kemarin itu duit buatnya tuh enggak secara keseluruhan gitu kan Bu, yang ya. jurnal penyesuaiannya. Cuman Hmm, udah dalam bentuk tabel, tapi enggak digabungin semua. Itu gimana nanti Bu? oke. Gabungin aja lagi atau gimana Bu? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi eh tidak harus seperti ini juga ya sebetulnya. Ini kenapa saya kerjakan seperti ini untuk memberikan gambaran nanti sampai ke akhir kalau misalkan terjadi selisih seperti tadi gitu ya. Nah, sementara di soalnya juga yang diminta itu hanya apa ya kemarin? Kalau nggak salah sih nggak sampai laporan ya Iya Bu. permintaan soalnya. Jadi eh nah, tariklah kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan, begitu kan ya? Jadi Iya. sebetulnya cukup melakukan jurnal penyesuaian, kemudian melakukan transisi tadi ya, menunjukkan transisi antara neraca saldo di awal dengan setelah penyesuaian. Nah, gunanya untuk apa? Untuk menyempurnakan hasil analisis. Jadi kalaupun tidak dibuat seperti ini tidak apa-apa, gitu. Tapi tentu yang saya harapkan pengemasannya ya, karena jujur aja kemarin ketika bahas tugas ya, ketika melakukan penilaian tugas, beberapa memang saya sulit memahami gitu karena bentuknya kan, nah seharusnya seperti ini ya, bentuknya seharusnya seperti ini untuk jurnal penyesuaian, tapi memang ya saya maklum karena memang bukan akuntansi ya, orang akuntansi. Jadi ah ya saya maklum sekali, saya berusaha sekali untuk mencoba memahami apakah memang maksudnya sama dengan saya seperti ini atau memang jauh berbeda gitu ya. Jadi meskipun pengemasannya masih di misal kayak gini, apa beban perlengkapan D gitu ya, perlengkapan K gitu. Nah itu masih saya maafkan. Jadi oke lah nggak apa-apa. Yang penting menunjukkan di mana sisi debitnya dan kreditnya. Tapi juga ada jawaban yang hanya begini loh. Beban perlengkapan, perlengkapan 4 juta, 4 juta. Tanpa dia kasih tahu debitnya mana, kreditnya mana gitu.
Nah, kalau itu kan sedikit membingungkan gitu ya, karena kalau kita berposisi sebagai orang awam membaca laporan tersebut tentu tidak akan paham dan statusnya sama kan antara debit dan kredit, entah ini debit entah kredit gitu kan, tidak bisa dipisahkan. Jadi it's okay lah, Dwi ya, pelaporannya seperti apa, yang penting maksudnya sama gitu, Untuk diusahakan sama. perbaikan nilainya gimana, Bu? Nah, itu karena, aduh mepet sekali ya sekarang. Jadi, tugas itu maksimal 3 November ya. 3 November. Eh, kalau setelah ini, saya sarankan tidak ada yang melakukan perbaikan. Ya, karena apa? Ini sudah saya bahas. Berarti nanti kemungkinan besar perbaikannya juga akan merunut ke sini kan, gitu. Nah, seadanya sajalah, seadanya, Baik, gitu. Bu. Makasih, Bu. Ya, ada lagi yang lain silahkan. Kemarin ada yang didiskusi sih. Masih bingung kalau buat ini neraca lajur gitu ya. Masih pusing gitu. Nah, mudah-mudahan setelah ini tidak pusing lagi. Yang diperlukan ketika mengerjakan ini apa? Yang pertama itu kita harus sistematis. Jadi pola kerjanya harus sistematis kalau di akuntansi. Tidak bisa kita melakukan hal yang Z dulu baru yang A gitu ya. Jadi harus A, B, C, D langsung seperti itu ya, sistematis. Nah, kemudian yang diperlukan selanjutnya adalah ketelitian. Ketelitian, konsentrasi penuh gitu ya. Konsentrasi, karena ini kan kalau bagi orang akuntansi, buat neraca lajur itu sama halnya dengan hanya memindahkan data sebetulnya. Memindahkan data dari kolom A, kolom B ke kolom C misalkan gitu ya. Cuman memang karena angka, isinya angka dan cukup berdekatan jaraknya, mungkin bagi orang-orang yang belum terbiasa, ini menjadi hal yang sulit gitu ya. Jadi eh, biar terbiasa bagaimana? Ya harus sering berlatih gitu, harus sering menemukan soal-soal seperti ini. Itu sih ya, jadi harus teliti, konsentrasi penuh, pola kerjanya harus sistematis, dan harus sabar. Jadi ketika terjadi kesalahan, itu jangan langsung meledak kepalanya ya. Rata-rata kan gitu. Aduh, ini kenapa nggak balance gitu ya. Nah, jangan langsung seperti itu. Jadi kalau terjadi kesalahan, kita ingat-ingat lagi, kita runut lagi mana ya yang salah, yang kira-kira memang saya itu kurang sok gitu di situ. Nah, jadi dicari lagi gitu. Memang seperti itulah akuntansi ya. Jadi membutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Itu. Ada lagi yang mungkin bisa didiskusikan, silahkan yang mau bertanya. Yang lainnya ini pada kemana ini? Oke, ada lagi kah? Atau sudah cukup eh web kita hari ini? Silakan kalau masih ada yang mau didiskusikan. Sudah cukup? Sudah paham atau tambah pusing? Tambah pusing, Bu. Oh, tambah pusing. Bagus sih kalau Tambah tambah pusing, Bu. pusing ya. Oke, bisa dibagi, di-share pusingnya sebelah mana? Coba, pusingnya kenapa? Apa karena ini malam? Sudah waktunya tidur, apalagi di Indonesia bagian timur ya. Jam berapa ini? Ada yang mau dibagikan? Barangkali saya bisa mengurangi rasa pusingnya gitu. Sepertinya nggak ada ya. Oke, kita lanjutkan. Pikirkan dulu ya. Pikirkan dulu. Aduh, kira-kira tadi saya pusingnya kenapa ya gitu. Nah, pikirkan dulu. Silakan nanti sampaikan di forum diskusi ya. Kalau memang masih belum kepikiran di sini gitu. Silakan nanti
chat di forum diskusi. Forum diskusi juga di diskusi 4 kita berakhir di tanggal 2. Jadi tugas 1 berakhir di tanggal 3 November. Saya mengingatkan kembali, yang belum mengerjakan tugas silakan segera mengerjakan tugas. Itu. Kemudian diskusi 4 nanti berakhir di tanggal 2 November. Jadi minggu depan kita sudah masuk ke sesi 5. Mungkin web selanjutnya akan dilaksanakan di minggu berikutnya lagi. Ya, jadi satu minggu, satu minggu. Oke. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan, saya akhiri dulu ya. Untuk web hari ini, silakan. Masih ada yang mau didiskusikan, tidak saya tanya lagi. Sekali lagi, barangkali ada yang masih ganjel gitu. Silakan. Oke? Tidak ada berarti ya. Oke. Ini rekamannya nanti saya attach di e-learning ya, jadi bisa diulangi kembali. Baiklah, kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, saya akhiri web hari ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Mudah-mudahan bisa tercerahkan dengan adanya web ini ya. Selamat malam semuanya. Yang belum mengerjakan tugas, silakan segera mengerjakan tugas. Saya akhiri Baik, ya. Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima izin kasih, live Bu. ya. Iya, Bu. Ya.